wabarakatuh. Hari ini kita akan mau belajar materi SBDP kelas 6 tema 1 untuk persiapan ujian. Ini adalah contoh soal dari materi SBDP 3.4 di tema 1 kelas 6 ya teman-teman. Teman-teman bisa mencoba di rumah mengerjakan soal-soal berikut. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Ini adalah soal dari yang nomor 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut yang bukan merupakan bahan untuk membuat patung. Apakah? Tanah liat? Pasti ya. Plastisin juga bisa. Bubur kertas? Bisa. Adonan Play-Doh ini yang bukan teman-teman. Ini adonan untuk membuat kue. Ya jangan kita gunakan untuk membuat patung. Ini buat makanan teman-teman. Ya. Contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Ada cluenya di sini adalah hewan. Ingat cluenya adalah hewan. Otomatis kalau cluenya hewan, ayam jelas ini tumbuhan juga, ini orang. Lanjut, ayam berarti yang ayah. Nyambung ya teman-teman. Kita harus berlatih terus agar menghasilkan patung yang kalau kita berlatih ya tujuannya untuk berhasil gitu ya dan indah. Nah, jawabannya adalah yang C. Sangat mudah teman-teman. Itu nomor 4. Kedua patung pada gambar merupakan ikon dari kota. Ini ikonnya Indramayu, yaitu ada gambar mangga di sini, ada gambar kijang ya teman-teman. Ada kijang sama mangga di situ. Di bawah ini yang bukan langkah-langkah membuat patung kerajinan patung. Langkah-langkah membuat karya kerajinan patung adalah membuat sketsanya. Di kita angan-angan. Ya, pastilah dia. Memilih alat dan bahan. Mencari ide dan menemukan ide. Iya. Kalau langsung membuat patung, kalau kita langsung membuat, kita tidak tahu apa yang mau kita buat. Jadi kan nanti akan memperlambat prosesnya. Otomatis lebih baik kita membuat sketsa dulu, kemudian memilih alat dan bahan, mencari ide. Ini yang pertama sendiri ya, baru membuat sketsa, baru kita membuatnya. Jangan langsung membuat aja teman-teman. Kita siapkan dulu apa yang mau kita buat. Itulah SBDP. Ini berhubungan dengan patung ya teman-teman, berarti ya teman-teman. Karya 3 dimensi. Jadi ada panjang, lebar dan tingginya. Ini bisa diisi. Kalau karya 2 dimensi seperti foto. Jadi hanya bisa dilihat dari satu arah. Dia hanya punya namanya panjang dan lebar. Oke. Semoga bermanfaat. Tema 2 pelajaran kelas 6 K13 mata pelajaran SBDP KD 3.3 ya teman-teman. Ini berhubungan dengan tari di sini. Tadi seni tari di sini. Oke teman-teman, ini adalah pertanyaannya. Ada 5 pertanyaan di sini. Bisa teman-teman jawab. Kita bisa berlatih bersama di sini. Semoga aja nanti bisa bermanfaat untuk ujian teman-teman semuanya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada pola denah yang harus dikuasai seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak disebut dengan apakah itu? Jadi disebut namanya pola lantai teman-teman. Jadi gambar atau garis-garis yang dilalui oleh penari dalam melakukan tarian disebut namanya pola lantai. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Berikut yang bukan contoh pola lantai dalam tari. Pola lantai itu dibagi menjadi 2. Di sini ada pola lantai dibagi menjadi 2, yaitu pola lantai garis lurus. Satunya lagi ada garis lengkung. Kalau garis lurus ini nanti ada yang pola yang horizontal seperti ini ya teman-teman. Ada yang vertikal, ada yang vertikal seperti ini teman-teman, seret gini ya. Ada yang diagonal memojok teman-teman.
Nah gini ya, atau gini. Nah gini ya teman-teman, mojok seperti itu. Ini pola lantai garis lurus. Satunya lagi apa teman-teman? Zigzag namanya. Set 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 set. Nah zigzag. Garis lengkung ini ada lengkungannya teman-teman, setengah lingkaran bisa atau lingkaran juga bisa. Itu adalah contoh dari garis lengkung. Otomatis yang tidak ada adalah pola lantai tidak beraturan di sini teman-teman. Mudah ya teman-teman. Lanjut, gambar untuk mengerjakan soal nomor 3 sampai 5 di sini. Ini ada tarian, ada bulat ya teman-teman. Ini bernama jelas sekali tari randai. Ini tari randai. Dari mana kata tari randai itu? Dari Sumatera Barat. Di sini tari randai. Kemudian pola lantai yang digunakan di tari itu jelas sekali lingkaran ya. Lingkaran. Lingkaran itu termasuk pola lantai garis lengkung. Nah, zigzag, vertikal sama horizontal ini pola garis lurus. Otomatis jawabannya adalah yang D. Begitu ya teman-teman. Itulah pembahasan di tema 2 SBDP KD 3.3. Semoga bermanfaat. Tema 3 SBDP kelas 6 KD 3.2 itu latihan semester ya, latihan semester di semester 1 ini. Inilah soal-soalnya teman-teman. Semoga nanti bisa mengantarkan teman-teman semuanya untuk mudah dalam pelajari tema 3 SBDP. Ini berhubungan dengan interval nada teman-teman, karena soalnya urean teman-teman. Langsung aja ya. Di sini kita buka bukunya. Kamu bisa juga membuat jawaban di sini biar lebih mudah teman-teman untuk mempelajarinya. Tema 3 ini. Oke, dari soal yang pertama dulu. Di situ saat menyanyi kita harus memperhatikan interval nada. Apa yang dimaksud dengan interval nada? Yaitu interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain yang diukur tinggi rendahnya. Itu yang disebut dengan interval nada teman-teman. Paham ya? Jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain yang diukur tinggi rendahnya. Itu yang nomor 2. Bagaimana cara agar menyanyi dengan baik? Nah, otomatis kita yang pertama relax dulu ya teman-teman. Kalau nggak relax tegang, nanti meskipun kita hafal apapun, sebisa apapun, kalau tegang itu hasilnya biasanya mengurangi. Seperti itu. Relax dulu. Baru menghafalkan lirik lagu. Latihan vokalnya. Ya, bernyanyi sesuai dengan irama atau birama lagunya. Nah, di situ temponya apa cepat, apa lambat, apa termasuk lagu mayor, apa minor, seperti itu teman-teman. Baru menampilkan mimik sesuai lagu. Kalau tadi itu mayor berarti lagunya bersemangat. Wow, berarti senang kita teman-teman. Kalau minor berarti sedih sifatnya dia. Ya kita menampilkan mimik yang sedih. Mimik itu namanya raut muka teman-teman, wajahnya kita seperti apa, ceria tah, sedih tah, seperti itu ya teman-teman. Itu cara bernyanyi dengan baik. Tuliskan interval nada menggunakan nada do sama dengan C. Nada do sama dengan C, interval nadanya adalah ini teman-teman. 1 1 1 setengah 1 1 1 1 setengah. Ini jawabannya teman-teman. Udah ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Tuliskan jarak interval antar nada berikut. Ada re dengan mi, si dengan la, mi dengan sol, fa dengan la. Jaraknya seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Do re mi fa sol la si do. 1 2 3 4 5 6 7 8. Do ke re 1, re ke mi 1. Mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1,
si kedu setengah. Otomatis yang A re dengan mi 1 ya teman-teman. Si dengan la 1 juga. Ya. Kalau tadi re dengan mi 1. Si dengan la 1 juga. Mi dengan sol setengah tambah 1 setengah. Fa dengan la 1 tambah 1 2. Itu adalah jarak interval antara nada-nada tersebut. Yang nomor 5, apa keuntungan dari menyanyi dengan diiringi alat musik? Kalau diiringi dengan alat musik jelas ya teman-teman, akan terdengar lebih indah dan merdu lagu yang kita nyanyikan. Itulah teman-teman pembahasan dari soal tema 3 SBDP kelas 6 KD 3.2. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ke tema 4 ya, SBDP KD 3.1 teman-teman. Jadi di sini ada mata pelajaran kelas 6 tema 4 masalah globalisasi. SBDP-nya adalah masalah reklama teman-teman. Ini soalnya uraian lagi, jadi kami siapkan di buku dulu biar lebih mudah untuk membahas soal tersebut teman-teman. Kalau misalnya kita nulis dulu akan lebih kesulitan. Jadi gini aja, SBDP tema 4 ini yang akan kita bahas. Oke, kita bahas dulu ya dari yang nomor 1. Di sini ada buatlah sebuah poster yang bertemakan tentang kebudayaan. Kita disuruh membuat poster masalah kebudayaan. Ini contohnya. Nah, kita buat sederhana aja teman-teman. Ini bertuliskan mari lestarikan bahasa Jawa. Ini masalah salah satu contoh kebudayaan, yaitu salah satu bahasa daerah di Indonesia. Itu contoh dari posternya teman-teman. Jadi bersifat persuasif atau menarik membaca biar menggunakan suatu. Ini kalau ini menggunakan bahasa Jawa. Ya teman-teman. Soal yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang brosur? Jadi pengertian dari brosur adalah buku yang diterbitkan secara tidak berkala, yang dapat terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman, tidak terikat dengan terbitan lain dan selesai dalam sekali terbit. Itu adalah yang disebut dengan brosur. Ngerti ya? Lanjut. Apa perbedaan antara brosur dan poster? Nah, ini biasanya teman-teman agak kesulitan membedakan antara brosur dan poster. Kami sajikan di sini perbedaan antara brosur dan poster di sini. Ada 5 perbedaan. Coba kita pahami bareng-bareng. Nomor 1, dicetak 2 sisi dan tidak dijilid. Itu adalah brosur. Kalau poster umumnya hanya dicetak dari 1 sisi saja. Yang kedua, dapat dilipat. Kalau yang ini tidak dilipat, ya biasanya di poster ditempel karena terdiri dari beberapa halaman. Kalau ini 1 halaman saja poster. Informasi banyak dan bisa detail, hanya terbatas dan langsung ke intinya. Seperti yang kita buat di atas tadi ya. Langsung ke intinya masalah bahasa Jawa. Lebih efektif dibagikan kalau brosur. Nah, kalau poster ditempelkan. Tapi aslinya meskipun dibagikan juga bisa. Tapi kebanyakan ditempel. Itu adalah perbedaan antara brosur dan poster teman-teman. Kita lanjutkan lagi di soal yang nomor 4 ya teman-teman. Di situ ada soal tuliskan 5 contoh reklame yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Ada iklan yang pertama, spanduk, brosur, embalase, poster, sama baliho. Itu yang biasanya kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nomor 4. Nomor 5 sekarang, tuliskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame. Kalau kita membuat reklame, jadi salah satu dari ke-6 ini adalah yang pertama,
Slogan jelas dan mudah dimengerti ya teman-teman. Bahasa baik dan menarik, jelas sekali, bersifat persuasif. Ilustrasi menarik dan mudah diingat, biasanya ada gambar-gambar. Tata letak gambar dan tulisan yang baik. Itu cara membuat reklame yang baik. Itulah pembahasan dari tema 4 SBDP kelas 6 ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita beranjak ke tema 5 ya teman-teman, pelajaran SBDP KD 3.1 untuk persiapan ujian semester 1 kelas 6. Ini adalah materi-materinya, soal-soalnya bisa teman-teman pelajari semuanya, semoga nanti keluar di ujian semester ya. Kita belajar di sini, ini masalah reklama juga teman-teman, hampir sama seperti di tema 4 tapi lebih mendalami gitu ya. Oke, di sini ada gambar untuk menunjukkan soal nomor 1 dan nomor 2. Di sini reklamannya atau posternya, ayo belajar biar jadi orang sukses. Reklama di atas berbentuk apakah teman-teman? Jelas ya itu ya, poster teman-teman. Nah, karena biasanya ditempel itu. Bahasanya juga sederhana. Tujuan dari reklama di atas adalah untuk apa? Mengajak masyarakat untuk rajin belajar. Ya di sini ada ayo biar jadi orang sukses. Ayo belajar di sini. Ayo belajar ini dia. Ayo belajar biar jadi orang sukses. Jadi jawaban yang B, mengajak masyarakat untuk rajin belajar. Nomor 3. Embalase adalah reklama pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang berfungsi untuk, jadi ada di bungkus kemasan misalnya dengan teman-teman beli apa produk kemasan sedap misalnya, itu ada tulisannya, komposisinya, bahan-bahannya, itu adalah namanya embalase. Fungsinya untuk apa? Jelas, menarik perhatian konsumen atau menarik minat konsumen untuk membeli barang tersebut teman-teman. Itu adalah embalase. Berikut ini yang merupakan bagian dari buklet. Nah ini buklet ini isinya adalah yang pertama cover ya pasti ya, baru ada daftar isi, dan yang terakhir adalah isi dari produk yang akan ditawarkan atau dijelaskan di situ. Yang nomor 5 terakhir, poster yang berisi tentang hal-hal bertema pendidikan dinamakan poster. Di terakhir di soal tema 5 ya, di sini ada 5 soal soalnya. Nah, terakhir tema di tema 5. Apakah kalau berisi dengan pendidikan otomatis jelas dia termasuk namanya poster pendidikan. Loh, emang poster itu jenis-jenisnya ada apa gitu ya? Kalau misalnya kita pelajari jenis-jenis poster itu dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada yang berdasarkan isinya, ada yang berdasarkan tujuannya. Kalau berdasarkan isinya, yang pertama pelayanan masyarakat. Nanti contohnya jagalah kebersihan misalnya seperti itu. Niaga ini jual beli, belilah gitu ya. Kegiatan, ada kegiatan apa di situ. Karya seni berhubungan dengan seni. Pendidikan ya seperti tadi itu. Jadi ada isinya tentang pendidikan. Itu berdasarkan isinya. Kalau berdasarkan tujuannya ada 10 ini pembagiannya. Ada propaganda, ini isinya motivasi ya, yang berhubungan dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Ini motivasi tentang kegiatan sehari-hari. Kampanye jelas ya ini ya, pemilihan ini. Ada pemilihan wakil rakyat lagi. Afirmasi hampir sama dengan propaganda, berisi motivasi tapi ini bersifat umum. Kemudian dicari, ini ada orang hilang misalnya. Film, ada film-film yang baru. Komik baru. Cek ini berisi dengan gambar-gambar selebritis biasanya. Riset, penelitian. Komersial, nah ini jual beli. Kelas, nah yang ada di kelas. Sampai sini adakah yang ditanyakan? Ini adalah pembahasan dari SBDP tema 5
di KD 3.1 kelas 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.